Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan presentasi kami mengenai bab ke-8, yaitu hukum permintaan dan hukum penawaran. Perkenalkan anggota kami, yang pertama ada Sonia Aulia Asmi, absen ke-28. Yang kedua ada Siva Nabila Putri, absen ke-30. Yang ketiga ada Talita Ayu Salsabila, absen ke-31. Dan yang keempat saya sendiri, Wildan Erwinardi, absen ke-32. Hukum permintaan dan hukum penawaran. 1. Pengertian permintaan. Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. 2. Hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi, jika harga suatu barang dan jasa meningkat, kuantitas yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang diminta akan meningkat. 3. Kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan penyajian tabel permintaan secara grafis. Pada kurva permintaan, terdapat kuantitas yang diminta atau quantity demanded, tabel permintaan demand schedule, dan kurva permintaan demand curve. Ini adalah contoh kurva permintaan. 4. Pergeseran kurva permintaan. Ada banyak faktor yang memengaruhi kuantitas permintaan barang dan jasa. Di antaranya adalah harga barang pengganti atau substitusi, pendapatan, jumlah penduduk, dan selera. Pengaruh yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor ini terhadap permintaan adalah bergesernya kurva permintaan ke kanan atau ke kiri. 5. Pengertian penawaran. Penawaran atau supply ialah kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. 6. Hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi, jika harga suatu barang dan jasa meningkat, kuantitas yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan semakin menurun. 7. Kurva penawaran. Pada kurva penawaran, ada kuantitas yang ditawarkan atau quantity supplied, tabel penawaran atau supply schedule, dan kurva penawaran atau supply curve. Tabel penawaran ialah tabel yang menunjukkan kuantitas suatu barang dan jasa yang ditawarkan selama periode waktu tertentu pada berbagai tingkat harga dengan asumsi faktor-faktor lainnya konstan. Informasi yang disajikan dalam tabel penawaran tersebut selanjutnya dapat digambarkan dalam sebuah kurva yang dinamakan kurva penawaran. Kurva penawaran merupakan penyajian secara grafis tabel penawaran. 8. Pergeseran kurva penawaran. Ada banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi kuantitas penawaran barang dan jasa. Selain harga, beberapa faktor lain yang mempengaruhi kuantitas penawaran diantaranya adalah bahan baku, tingkat teknologi, jumlah produsen, serta ekspektasi atau harapan produsen. Pengaruh yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor ini terhadap penawaran adalah bergesernya kurva penawaran ke kiri atau ke kanan. B. Teori keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan adalah kombinasi harga dan kuantitas yang diminta dan ditawarkan sama besarnya. Contohnya, bila mana harga barang turun, maka kuantitas yang diminta meningkat. Bila harga naik, maka permintaan akan menurun. Dalam proses pembentukan harga, akan berlaku hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan naik, kuantitas yang diminta turun. Sebaliknya, jika harga turun, kuantitas yang diminta naik. Sedangkan hukum penawaran mengatakan bahwa kuantitas penawaran berbanding lurus dengan harga. Jika harga turun, kuantitas yang ditawarkan berkurang. Sebaliknya, jika harga naik, kuantitas yang ditawarkan bertambah. Kedua hukum itu berlaku pada kondisi ceteris paribus, artinya selain harga, faktor lain bersifat tetap atau tidak berubah. C. Kurva keseimbangan permintaan dan penawaran.
Harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Keseimbangan terjadi ketika kuantitas yang ditawarkan oleh produsen sama dengan kuantitas yang diminta oleh konsumen. Ini adalah contoh tabel permintaan dan penawaran buah jeruk dalam 1 bulan. Proses tawar-menawar akan memunculkan harga kesepakatan atau apa yang disebut dengan harga pasar. Harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran disebut juga dengan harga keseimbangan. Taksiran harga yang diberikan oleh konsumen dan produsen disebut juga dengan harga subjektif. Berdasarkan subjeknya, pembeli di pasar dapat digolongkan atas 3 kelompok, yaitu: pertama, pembeli marginal. Pembeli marginal adalah pembeli yang harga taksirannya sama dengan harga pasar. Kedua, pembeli super marginal. Pembeli super marginal adalah pembeli yang harga taksirannya melebihi harga pasar. Dan yang terakhir yaitu pembeli submarginal. Pembeli submarginal adalah pembeli yang harga taksirannya di bawah harga pasar. Sedangkan pembeli potensial adalah pembeli yang ingin membeli dan mempunyai kemampuan untuk membeli. Pembeli submarginal sering juga disebut dengan pembeli absolut. Sedangkan berdasarkan harga subjektifnya, penjual di pasar dapat digolongkan atas 3 kelompok, yaitu: 1. Penjual marginal. Pertama, penjual marginal adalah penjual yang harga pokoknya sama dengan harga yang ada di pasar. Kedua, penjual super marginal, yaitu penjual yang harga pokoknya di bawah harga pasar. Dan yang terakhir yaitu penjual submarginal, yaitu penjual yang harga pokoknya di atas harga pasar. Dan yang terakhir yaitu kurva golongan pembeli dan penjual. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.